Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Perangkat ini telah membuat banyak pihak khawatir karena dampaknya yang sangat mematikan. Setidaknya itulah yang ditakuti oleh pembuatnya. Namun terlepas dari itu semua, pada tanggal 16 Juli 1945, pihak yang telah lama mengembangkan perangkat bernama nuklir ini benar-benar mengujinya pada suatu lokasi, yakni Alamogordo. Ledakan pertama bom atom bernama Trinity begitu kuat. Awan jamur besar yang berapi-api lebih tinggi dari puncak Everest mencuat di atas gurun New Mexico, dan karena ketakutan terburuk yang tidak dikonfirmasi demi menghindari kehancuran dunia, manusia justru mengatakan bahwa mereka telah menjinakkan nuklir, tapi sayangnya itu hanya ilusi. Di video ini kita akan mengetahui bagaimana ledakan bawah tanah mempengaruhi luar angkasa. Uji atom apa yang begitu kuat sehingga dijuluki Hiroshima kedua, dan yang terpenting uji coba nuklir apa yang ternyata sangat merusak hingga dinas militer pun terkejut. Las Vegas yang cerah bercahaya mempesona para tamunya, bahkan 75 tahun yang lalu, tapi cuma 100 km jauhnya ada situs uji Nevada, di mana kilatan cahaya benar-benar dapat membuat kita buta. Mulai dari tahun 50-an, militer menempatkan sekitar 1000 tes nuklir di sana. Pada tahun 1957, mereka mengira sudah waktunya mencoba sesuatu yang baru. Meledakkan lapisan bumi bawah tanah sebagai bagian dari tes Pascal A. Di sebuah tambang di kedalaman 150 meter, mereka memasang bom yang beratnya hanya 29 kg dan mengandung kurang dari 1 kg TNT. Menurut standar militer, itu hal yang cukup kecil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa semua energi ledakan tetap berada di terowongan tambang, tapi hulu ledak nuklir tidak akan terkurung. Bilar api setinggi puluhan meter meledak dari tanah. Itu terjadi karena tidak ada yang menyadarinya. Kekuatan sebenarnya dari bom ini adalah 55 nada, dengan kata lain 50.000 kali lebih besar dari yang diprediksi oleh pengembang. Itu seperti merayakan tanggal 4 Juli dengan menyalakan petasan dan menyaksikannya menghancurkan seluruh kota. Tapi bahkan setelah hulu ledak nuklir terasa seperti mengejek, militer berkeras melakukan tes ulang yang disebut Pascal B. Hanya saja kali ini pintu keluar tambang disegel dengan penutup besi 900 kg. Itu pasti akan menahan gelombang ledakan apapun. Siapa takut? Itulah yang dipikirkan para ilmuwan, yang pada akhirnya ternyata mereka salah. Ledakan menghantam penutup dengan hasilnya 300 ton dan merobohkannya dengan kecepatan luar biasa 66 km per detik. Ini 6 kali lebih tinggi dari kecepatan lepas roket program Apollo yang diluncurkan 1 dekade kemudian. Sebenarnya penutup itu bisa menjadi objek pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, mewakili Amerika pada tahun 1957, yang mungkin menghilang begitu saja ke atmosfer. Sementara itu hulu ledak nuklir yang dilepaskan hanya melakukan pemanasan di tanah Amerika. Bagaikan surga. Ini adalah Bikini Atoll di Kepulauan Marshall, meskipun hanya orang gila yang menghabiskan liburan di sana pada akhir tahun 40-an. Itu karena militer Amerika Serikat melakukan hampir 2 lusin uji coba nuklir yang dahsyat di wilayah ini. Bulan Juli 1946 dalam uji coba nuklir Baker, sebuah armada dengan 90 kapal target di Bikini Atoll untuk mempelajari konsekuensi atom di laut. Bom dipasang di bagian bawah kapal pendarat dan diturunkan ke kedalaman 27 meter. Hasil ledakan 3 kiloton berhasil meledakkan kapal menjadi atom dan menciptakan kolam air setinggi 2,5 menara Burj Khalifa. Dan ketika ratusan ton air menyembur, ini memicu tsunami yang diklaim menyasar 9 kapal. Selebihnya jadi lebih mengerikan. Hulu ledak nuklir menghujani begitu banyak radiasi pada armada yang tersisa, sehingga seluruh kapal harus ditenggelamkan. Namun orang-orang di militer justru kian bersemangat. 6 tahun kemudian di Atoll Eniwetok yang bertetangga,
Mereka membangun perangkat jahat yang mampu meningkatkan kekuatan hulu ledak nuklir. Mereka mengujinya pada 1 November 1952. Tes dengan nama sandi EV Mike melepaskan 10,5 megatons energi destruktif yang sama dengan 400 tes Baker. Itu adalah bom termonuklir Amerika pertama dalam sejarah, di mana energi yang muncul sebagai hasil fusi sumber peluruhan nuklir dan menciptakan kekuatan yang lebih merusak dan mematikan. Itu sebabnya awan jamur dari EV Mike mendidih hingga 37 km ke langit yang hampir setinggi 2 kali Manhattan Island. Kekuatan dahsyat hampir benar-benar menguapkan Ethel dan mencemari sekitarnya. Berdiameter 56 km dengan dampak nuklir militer mengirim 3 pesawat ke awan berbahaya untuk mendapatkan sampel udara untuk studi lebih lanjut. Salah satunya tidak pernah kembali, iblis nuklir melahap Kapten Jimmy Robinson tanpa jejak. Pilot masih dianggap hilang, pesawat lainnya kembali ke pangkalan dengan sampel yang mengungkapkan kepada dunia 2 unsur kimia baru, yaitu einsteinium dan fermium. Sementara itu hulu ledak nuklir lainnya mendapatkan kekuatan di belahan dunia lain, dan yang ini jauh lebih berbahaya. Tampak seperti landscape bulan, namun tempat ini terletak di bumi. Untuk lebih tepatnya, itu situs uji semi Palatins di Kazakhstan, bekas Republik Soviet pada tahun 1955. Militer Soviet memutuskan untuk menunjukkan keunggulan destruktif total mereka kepada dunia dengan bantuan bom hidrogen RDS-37 mereka. Pada hari yang ditentukan, pembom Tupolev Tu-16 membawanya di ketinggian 12 km di atas tanah ketika tiba-tiba peralatan radar gagal dan langit menjadi mendung. Soviet pertama-tama ingin menjatuhkan bom secara acak di suatu tempat di pegunungan, tetapi berubah pikiran pada menit terakhir. Itulah mengapa Mayor Fedor Golovasko harus melakukan pendaratan darurat pertama kalinya dengan bom termonuklir bersenjata lengkap di dalamnya. Mengabaikan semua pertanda buruk, militer tetap melanjutkan RDS-37. 2 hari kemudian awan jamur naik 12 km di atas tanah. Ini lebih tinggi dari yang biasa dicapai sebagian besar pesawat penumpang, dan meskipun itu ledakan dengan kekuatan sedang dengan hasil 1,6 megatons, gelombang kejut tiba-tiba merusak bangunan dalam jarak 200 km. Soviet sudah membayangkan bagaimana hulu ledak nuklir mereka melenyapkan semua kota besar Amerika beserta pinggirannya dari muka bumi. Tetapi bahkan kekuatan sebesar itu tampaknya tidak memuaskan mereka. Pada tanggal 30 Oktober 1961, di Pulau Arktik Novaya Zemlya, pesawat pengebom Tu-95 lepas landas membawa bom terkuat dalam sejarah, SAR bomba sebesar 27 ton. Jika pesawat menjatuhkannya seperti biasa, ia tidak akan punya waktu terbang ke jarak yang lebih aman dan akan dihancurkan oleh kekuatan termonuklir. Pilot berkuasa penuh. SAR bomba dijatuhkan dengan parasut dan ketika mencapai 4 km di atas tanah. Matahari baru meletus di Novaya Zemlya. SAR bomba menghasilkan sekitar 58 megatons. Rekor mutlak itu 4 kali lebih kuat daripada hulu ledak manapun sebelum atau sesudahnya. Ledakan itu terlihat bahkan di Greenland atau Alaska, 1000 km jauhnya dari lokasi. Gumpalan jamur SAR mencapai ketinggian 65 km dan mencakup lebih dari setengah jarak yang memisahkan permukaan planet bumi dari luar angkasa. Dan gelombang seismik yang dihasilkan oleh ledakan itu mengelilingi planet bumi 3 kali. Jika Soviet telah membom pantai barat Amerika Serikat, ini akan menguapkan kota-kota terbesar di kawasan itu dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh negeri. Tetapi orang Amerika tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut karena mereka telah memompa steroid ke dalam nuklir mereka sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1954, di bawah Operation Castle, militer Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir Castle Bravo yang terkenal yang membawa konsekuensi tersendiri.
Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa kekuatan perangkat itu sama, 6 megaton lebih dari itu, tapi kekuatan termonuklir punya rencana lain. Ledakan Castle Bravo melepaskan energi 2 kali lebih banyak. 15 megaton belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Itu karena litium deuterida yang seharusnya memperlambat reaksi termonuklir tiba-tiba memicunya. Akibatnya bola api Castle Bravo menyebar lebih dari 7 km. Lingkaran kematian ini bisa dengan mudah menggapai 2,5 jembatan Golden Gate. Awan jamur naik 40 km dan lebarnya 100 km yang terburuk ledakan Castle Bravo merusak terumbu karang yang luas. Bom yang jatuh ini melampaui area pengujian. Tanpa disadari, 23 nelayan Jepang di atas kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru menjadi korban pengujian tersebut. Mereka didiagnosis menderita keracunan radiasi. Akibatnya salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya menghabiskan sisa hidup mereka dalam penderitaan. Wartawan segera menyebut ledakan Castle Bravo sebagai Hiroshima kedua dan Amerika Serikat harus membayar 15 juta dolar sebagai kompensasi kepada pemerintah Jepang. Meskipun demikian, hanya 2 bulan setelah bencana nuklir, militer melakukan tes Castle Yankee di Atoll dengan bom atom yang sama. Hasil ledakannya mirip dengan Castle Bravo, 13,5 megaton, dan kali ini kekuatan termonuklir tidak berhenti di Samudra Pasifik saja. Hanya dalam 4 hari radioaktif yang jatuh menghantam Meksiko dan Amerika Serikat bagian barat. Berbicara tentang Kepulauan Marshall, bahkan 60 tahun setelah pengujian pengukuran plutonium di lingkungan jadi 1000 kali lebih tinggi daripada pembangkit listrik Chernobyl. Negara-negara bersenjata nuklir menyadari bahwa tidak ada cara untuk menjinakkan hulu ledak ini. Planet ini sejatinya dalam bahaya bahkan tanpa perang nuklir sepenuhnya. Protes anti-nuklir terjadi di seluruh dunia. Dan akhirnya pada tahun 1963, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian yang melarang semua uji peledakan nuklir di permukaan.